Setelah menonton video ini, silakan untuk komentar, suka, bagikan, dan klik subscribe. Jangan lupa untuk menyalakan tombol loncengnya agar Cokers Channel semakin berkembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Mr. Eka yang akan membagikan video pembelajaran prakarya. Halo semuanya, apa kabar? Semoga kalian baik-baik saja ya. Tetap sehat dan tetap semangat untuk mempelajari mata pelajaran prakarya kelas 9. Dan kita sudah sampai pada pembahasan di bab 7. Apa saja yang akan kita bahas di bab 7 kali ini? Marilah kita simak videonya bersama-sama. Prakarya kelas 9 dengan materi pokok manipulasi sistem pengendali. Apakah kalian tahu bagaimana cara menghidupkan televisi? Apakah kalian langsung menghidupkannya dengan menekan tombolnya? Atau ada cara lain? Kemudian lagi nonton televisi gerah nih. Kalian ingin menyalakan AC, tapi tombolnya kan di atas, masa harus dipanjat? Bagaimana dong cara untuk menghidupkan kedua barang elektronik ini? Yap, dengan alat pengendali. Apa hubungannya dengan materi kali ini? Sebelum itu, kita ketahui dulu tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajaran. Setelah menonton video ini, kalian dapat menyatakan pendapat tentang dasar elektronika analog dan kalian dapat menyatakan pendapat tentang dasar elektronika digital. Langsung kita bahas saja ke pembahasan yang pertama, yaitu dasar elektronika analog. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, elektronika diartikan sebagai cabang ilmu pengetahuan dari fisika yang mempelajari tentang pemancaran, perilaku, dan dampak elektron serta alat-alat yang menggunakannya. Sedangkan elektronika analog diartikan sebagai cabang dari ilmu elektronika yang mempelajari tentang sistem analog. Pada saat mempelajari elektronika analog, silakan pahami dulu komponen-komponen elektronika tersebut. Yang pertama, resistor atau disingkat dengan huruf R. Disebut juga sebagai hambatan listrik, yaitu komponen dasar elektronika yang digunakan untuk membatasi jumlah arus listrik yang mengalir dalam satu rangkaian. Nah, ini dia gambarnya. Yang kedua ada kapasitor, atau sering disebut juga sebagai kondensator, yaitu komponen elektronika yang mempunyai fungsi utama sebagai penyimpan muatan listrik dengan satuan standar internasional Farad atau F. Terdapat dua jenis kapasitor. Yang pertama adalah kapasitor tetap, karena nilai kapasitasnya selalu tetap sesuai dengan nilai yang tercantum. Contohnya kapasitor elektrolit, kapasitor miliar, kapasitor tantalum, kapasitor mika, kapasitor kertas, dan kapasitor kristal. Yang kedua adalah kapasitor variabel. Adapun nilai kapasitasnya dapat berubah-ubah. Untuk kapasitor variabel, contohnya ya kapasitor variabel atau disebut juga dengan VARCO. Berikut ini adalah gambar kapasitor. Yang ketiga adalah induktor. Induktor merupakan komponen elektronika yang terbentuk dari lilitan kawat tembaga dengan standar satuan internasional Henry atau H. Beberapa contoh komponen elektronika yang dibuat menggunakan prinsip lilitan seperti trafo step up atau step down, trafo filter, motor listrik, solenoid, relay, speaker, dan mic. Fungsinya adalah menyimpan arus listrik dalam medan magnet, menapis atau menyaring frekuensi yang diinginkan, menghambat arus AC, meneruskan arus DC sebagai pembangkit frekuensi, dan menaikkan atau menurunkan tegangan. Berikut gambar induktor. Yang keempat adalah diode. Diode merupakan salah satu komponen elektronika yang terbentuk dari bahan semikonduktor. Fungsi utama diode adalah sebagai penyearah arus listrik. Diode mempunyai dua buah kutub. Seperti baterai, ada kutub positif atau disebut dengan katoda dan kutub negatif. Disebut juga anoda. Berikut ini macam-macam diode.
Diode penyiarah atau diode biasa berfungsi sebagai penyiarah arus listrik AC ke arus listrik DC. Kemudian LED atau Light Emitting Diode berfungsi memancarkan cahaya. Selanjutnya adalah diode fotodiode berfungsi sebagai sensor cahaya. Diode yang selanjutnya adalah diode Zener berfungsi sebagai pengaman rangkaian dan penstabil tegangan. Dan yang terakhir ada diode Schottky, digunakan pada rangkaian pengendali. Nah, berikut ini adalah gambar diode. Komponen elektronika analog yang kelima adalah transistor, yaitu komponen elektronika yang terbuat dari bahan semikonduktor berupa silikon atau germanium. Transistor mempunyai 3 kaki, yaitu basis, kolektor, dan emitor. Fungsi transistor adalah sebagai penguat audio, penguat arus, saklar elektronik, regulator atau penstabil tegangan, pembangkit frekuensi atau sinyal. Nah, berikut ini gambarnya. Komponen elektronika analog yang keenam adalah sensor. Sensor merupakan jenis transducer yang dapat mengubah besaran mekanis, magnetis, panas, sinar, dan kimia menjadi besaran listrik, seperti tegangan dan arus listrik. Transducer merupakan piranti atau alat yang digunakan untuk mengubah isyarat masukan menjadi isyarat keluaran dengan nilai besaran yang berbeda. Dalam kehidupan sehari-hari, sensor sering digunakan pada proses pendeteksian, baik pada saat melakukan pengukuran maupun pada saat melakukan pengendalian. Dalam praktiknya, terdapat 2 jenis keluaran pada sensor. Yang pertama adalah sensor analog. Pada sensor ini, informasi dikirimkan secara kontinu, artinya besaran nilai keluar yang dihasilkan mempunyai rentang nilai yang banyak dari yang terendah sampai tertinggi. Contohnya, sensor suhu, sensor tekanan, sensor cahaya, dan sensor jarak. Jenis keluaran sensor yang kedua adalah sensor digital. Nilai keluaran yang dihasilkan berupa angka biner, yaitu 1 dan 0. Contohnya adalah sensor yang digunakan sebagai saklar on-off. Berikut penampakan sensor. Pembahasan yang kedua adalah dasar elektronika digital. Elektronika digital dapat diartikan sebagai cabang dari ilmu elektronika yang mempelajari tentang pemrosesan sinyal digital. Pada sinyal digital hanya terdapat 2 kondisi, yaitu 1 dan 0, atau tinggi atau rendah. IC, Integrated Circuit, merupakan komponen elektronika digital yang tersusun atas komponen elektronika lainnya. Nah, berikut merupakan beberapa contoh IC digital. Yang pertama adalah IC gerbang logika, merupakan komponen elektronika pembentuk sistem elektronika digital yang dapat mengubah satu masukan atau lebih menjadi satu sinyal keluaran. Berikut adalah 7 macam IC gerbang logika. Yang pertama gerbang logika AND, OR, NOT, AND, NOR, XOR, dan XNOR. Yang kedua adalah IC flip-flop, merupakan komponen elektronika yang dapat digunakan untuk menyimpan data sementara dan mempunyai 2 keadaan stabil. Ada 4 macam IC flip-flop. Yang pertama RS flip-flop, B flip-flop, T flip-flop, dan JK flip-flop. Yang ketiga adalah IC timer. IC timer dikenal sebagai IC pewaktu yang berfungsi untuk membangkitkan frekuensi atau detak, digunakan pada jam digital dan penghitung atau counter. IC timer yang sering digunakan adalah IC 555. Yang keempat adalah IC counter. IC counter atau IC pencacah adalah jenis IC yang digunakan sebagai pencacah waktu, digunakan pada jam digital, penghitung barang, dan stopwatch. Yang kelima adalah IC linear.
IC linier atau IC analog merupakan jenis IC yang mempunyai fungsi khusus sesuai dengan jenis dan karakteristiknya. Contoh, IC penguat audio atau audio amplifier, IC penguat operasional atau op-amp, IC driver motor listrik, dan IC regulator tegangan. Bagaimana? Cukup jelas untuk pembelajaran kali ini? Yaps, terima kasih telah menonton video pembelajaran dari Mr. Eka. Nah, bagi kalian yang baru menonton video ini, jangan lupa untuk klik subscribe dan bunyikan tombol loncengnya agar Coker Channel semakin berkembang. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Bye-bye!